Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli. Saya mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, program Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, kelas 7F. Di sini saya akan membahas tentang administrasi dan manajemen olahraga. Manajemen olahraga telah ada kira-kira sejak zaman Yunani kuno, yaitu kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi. Dengan demikian, maka manajemen olahraga juga telah menjadi salah satu bidang ilmu yang banyak digeluti oleh para pakar maupun praktisi olahraga. Pada dasarnya, manajemen olahraga adalah perpaduan antara ilmu manajemen dan ilmu olahraga. Sehingga seorang yang telah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atau dari lembaga ilmu manajemen bisnis tidak otomatis menguasai atau dapat menerapkan manajemen olahraga. Kalau kita meminjam pengelompokan disiplin ilmu olahraga yang dibuat dalam pertemuan Olympic Scientific Congress di Quebec City, Kanada, yaitu dalam rangka menyelenggarakan Olympic Games Montreal tahun 1976, maka dikenal adanya 4 pengelompokan ilmu olahraga. Yang pertama ada ilmu-ilmu biologi seperti fisiologi olahraga, biomekanika olahraga, dan kesehatan olahraga, dan lain-lain. Yang kedua ada ilmu tingkah laku manusia seperti pendidikan olahraga, fisiologi olahraga, sosiologi olahraga, dan lain-lain. Ketiga ada humaniora seperti filsafat olahraga, sejarah olahraga, dan teologi olahraga. Dan yang keempat ada varia yang agak sukar dikelompokkan seperti manajemen olahraga, sarana dan prasarana olahraga, jurnalistik olahraga, dan hukum olahraga, dan lain-lain. Sejarah manajemen olahraga. Sejarah perkembangan manajemen olahraga pada umumnya memang tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia di dunia ini. Kemudian manajemen berkembang sesuai dengan perkembangan keahlian serta pengetahuan serta keterampilannya yang diperolehnya. Bagaimana dengan sejarah manajemen di bidang olahraga? Salah satu contoh yang mudah diingat adalah Olimpiade kuno yang menurut catatan sejarah telah diadakan sekitar abad ke-13 sebelum Masehi di Yunani. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya olahraga hingga manajemen olahraga telah dilakukan Olimpiade kuno hingga berlangsung sampai penutupan dan menghasilkan juara-juara. Olimpiade modern yang pertama digelar pada tahun 1896 di Athena, Yunani, jelas bahwa penyelenggaraan tersebut telah menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, perorganisasian, penggerakan, koordinasi serta pengawasan yang baik sehingga Olimpiade pertama dan dapat berjalan dengan sukses. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Apakah ilmu pengetahuan itu? Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang pasti mungkin, paling pasti dari semua jenis pengetahuan yang dimiliki manusia. Kepastian tersebut didukung oleh penelitian dan refleksi yang dilakukan terus-menerus terhadap pengetahuan yang sudah ada. Pengetahuan merupakan hasanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung turut memperkaya mental kehidupan kita. Pengetahuan merupakan produk kegiatan berpikir yang merupakan obor dan semen peradaban, di mana manusia menemukan dirinya dan menghayati hidup lebih sempurna. Sedangkan ilmu merupakan salah satu dari sebuah pemikiran manusia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oleh karena itu, agar pengetahuan tersebut diakui sebagai ilmu pengetahuan, maka objek ilmu itu harus diperjuangkan dan dikembangkan oleh pecintaan dengan tekun. Ilmu pengetahuan itu memang bermula dari filsafat sejak sebelum Masehi.
Filsafat telah muncul sebagai ilmu pengetahuan sebagai pasangan manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupannya. Dengan menguasai filsafat, pada masa itu seorang ahli filsafat dapat menjawab segala permasalahan mengenai individu, sosial, budaya teknik, ekonomi kedokteran, hukum, dunia, dan juga Tuhan. Filsafat dan teori manajemen. Filsafat manajemen. Arti kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, philia, philos, philien yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga filosofia berarti cinta akan kebijaksanaan. Dengan demikian, seorang filsuf adalah pencari atau pecinta kebijaksanaan, menjadi bijaksana. Berarti berusaha mendalami hakikat sesuatu hingga dapat dikatakan bahwa berfilsafat berarti berusaha mengetahui tentang sesuatu dengan sangat mendalam, baik mengenai hakikat adanya sesuatu, fungsi-fungsinya, ciri-cirinya, kegunaannya, permasalahannya, serta pemecahan-pemecahan terhadap masalah tersebut. Suatu filsafat manajemen dapat dianggap sebagai suatu cara pemikiran manajemen. Apabila kita mengabaikan filsafat manajemen, berarti kita menyangkal pendapat bahwa watak, emosi, serta nilai-nilai memengaruhi ide-ide seorang manajer, dan bahwa proses-proses mental dan psikologis seorang memengaruhi kelakuan manajerial. Teori manajemen. Suatu perkembangannya, teori manajemen juga mengalami evolusi yang dimulai dari teori manajemen ilmiah, teori manajemen klasik, pendekatan hubungan manusiawi, pendekatan manajemen modern, dan pendekatan sistem manajemen. Amirullah dan Haris Budiono 2004. Satu, ada teori manajemen. Teori manajemen ilmiah telah dimulai sejak abad ke-19. Ialah pada waktu insinyur dari Amerika Serikat dan Eropa mencari dan mengembangkan cara-cara baru untuk mengelola suatu perusahaan. Beberapa variabel yang diperhatikan pada manajemen ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Pentingnya manajer dan dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. 2. Pengangkatan pemanfaatan tenaga kerja dengan segala pernyataan. 3. Tanggung jawab kesehatan pegawai atau karyawan. 4. Ada kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, ada teori manajemen klasik. Berikut adalah beberapa pelopor kegiatan memproduksi dan membuat produk. Ada Henry Fayol 1841 sampai 1925 atau Bapak Manajemen Operasional. Yang kedua ada James De Money. Yang ketiga ada Mary Baker Collett. Dan keempat ada Caster Bernard. 3. Pendekatan hubungan manusiawi. Pendekatan berikutnya dalam manajemen dimulai sejak 1930 dan mencapai kepopulerannya pada sekitar tahun 1950. Manajemen ini memberikan perhatian pada hubungan kemanusiaan, terutama untuk para karyawan. Pandangan ini muncul sebagai akibat dari kelemahan-kelemahan dari manajemen yang berorientasi pada tugas, yaitu manajemen klasik, yang banyak menimbulkan kritik dengan gaya ortodoks dan autokrasi. Maka pekerjaan menjadi membosankan dan tidak sangat monoton, yang dapat menimbulkan stres pada karyawan sehingga produksi menjadi statis bahkan cenderung menurun. Yang keempat ada pendekatan manajemen modern. Manajemen modern pada dasarnya dibangun atas dua konsep utama,
ialah teori organisasional, dan manajemen siensi. A. Teori tentang perilaku organisasi. Pandangan umum dalam teori perilaku ini ditandai oleh 3 tingkatan kelompok perilaku, yaitu perilaku individu per individu, 2 ada perilaku individu pada kelompok sosial, dan yang ketiga perilaku antar kelompok sosial. Yang kedua ada teori kuantitatif, ketiga ada yang kelima ada pendekatan sistem manajemen. Sistem manajemen dapat diberikan pengertian sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan kesemuanya digunakan untuk mencapai tujuan. Manajemen dapat dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya dalam proses mengubah input atau masukan sumber daya output, yang berinteraksi dengan lingkungan dalam proses mengubah input atau masukan sumber daya output atau keluaran produk, barang, dan jasa. Lingkungan input merupakan aspek yang terpenting dalam suatu sistem terbuka. Lingkungan tersebut merupakan tempat asal sumber daya sekaligus umpan balik dari pelanggan yang berdampak terhadap output kebiasaan. Yang keenam ada pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi justru berusaha untuk menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada dalam berbagai macam situasi. Pada pendekatan ini, yang dicari bukanlah cara-cara terbaik untuk mengatasi situasi tersebut, melainkan berusaha membantu manajer untuk dapat memahami perbedaan-perbedaan situasional tersebut dan menanggapinya dengan cara-cara tepat. Oleh karena itu, pendekatan kontingensi lebih banyak memasukkan unsur lingkungan dalam melihat berbagai permasalahan. Pendekatan kontingensi mencoba memformulasikan kondisi tersebut sehingga manajer dapat mencari kondisi tersebut, sehingga manajer dapat mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Yang ketujuh ada teori organisasi. Teori organisasi merupakan suatu area disiplin di dalam bidang bisnis yang luas atau studi manajemen. Teori ini berkaitan dengan struktur dan desain organisasi mahasiswa. Di bidang ini mencari cara untuk dapat mengidentifikasi pola dan aturan yang bisa terjadi pada organisasi dan pengetahuan lebih baik tentang cara organisasi olahraga dibuat, strukturnya, dan dipolakan, bagaimana mereka beroperasi, serta mengapa beberapa kejadian sangat efektif dan yang tidak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.